Saya cuma cerita satu contoh aja. Permasalahan terbesar pada seluruh kitab suci selain Islam adalah bahwa kitab sucinya tidak dikasih tahu dengan bahasa apa. Ini problematika yang sangat besar sekali. Dan ketika kemudian mereka dengan bangga mengatakan bahwa ini kitab sudah diterjemahkan begitu banyak bahasa, di saat yang sama itu problemnya menjadi problem yang sangat besar sekali. Di saat yang sama mereka bilang, daripada kitab Al-Quran, itu kemudian bahasa Arab, dan orang kan nggak semua bisa baca bahasa Arab. Salah besar. Justru itu metode penjagaan yang paling sempurna. Karena itu ditulis dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Rasulnya, dalam bahasa kaumnya, dan itu ditulis dalam bahasa yang sangat dikenal di zaman itu dan ada trace-nya, dan kita bisa tahu kata ini maksudnya apa di masa itu. Kita tahu bahwa kemudian kaum ini memaknai ayat ini dengan cara seperti apa, atau bahasa Arab dengan cara seperti apa, tapi itu nanti kita bahas. Yang kita bahas adalah itu kitab satu-satunya yang bebas daripada kesalahan linguistik adalah Al-Quran. Kok bisa begitu? Oke, contoh. Gak usah bicara dengan bahasa Yunani, Ibrani, Aram. Gak usah. Kita bicara aja tentang bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Anda dari Indonesia pergi ke Malaysia, bisa jadi orang banyak salah paham dengan Anda. Dari tadi aja ucapan saya, itu saya udah berusaha untuk mengucapkan sesuatu yang baik, tapi kadang-kadang nggak bisa, karena nggak ada padanan katanya. Contoh teman-teman sekalian, di bahasa Malaysia, itu Anda nggak bisa mengucapkan kata butuh. Mohon maaf kalau ada teman-teman dari negeri jiran, dari Malaysia yang ada di sini, tapi saya cuma mau ngasih contoh aja. Teman-teman nggak bisa mengucapkan kata butuh. Teman-teman boleh mengucapkan kata perlu, tapi nggak boleh kata butuh. Kenapa? Butuh di dalam bahasa Indonesia itu adalah perlu. Saya butuh pensil, berarti saya perlu pensil. Di bahasa Malaysia, itu artinya alat kelamin laki-laki. Jadi teman-teman nggak bisa bilang kayak gitu di Malaysia. Tadi saya bilang pantat, itu nggak bisa bilang di Malaysia. Di Malaysia harus bilangnya bokong. Karena kalau yang tadi itu berarti alat kelamin perempuan. Paham teman-teman sekalian? Ini menghasilkan sebuah kebingungan yang sangat besar. Dari tadi mungkin kalau ada orang Malaysia yang nonton ini, mungkin mereka ketawa-ketawa dari tadi. Wah, Ustaz Felix ngomongnya jorok gitu kan ya. Bukan jorok, tapi memang itu yang terjadi. Nah, itu kesalahan linguistik. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengartikan satu kitab yang ditulis jauh setelah kemudian nabinya sudah nggak ada lagi, dan ditulis bukan dengan bahasa aslinya? Karena kita tahu bahwa ada satu informasi yang menyatakan bahwa yang pertama kitab suci itu adalah berbahasa Yunani. Makanya yang dikenal adalah Yesus Kristus, bukan kemudian Isa Al-Masih, atau dalam bahasa Ibrani Isa, Mesias gitu kan ya. Tapi Yesus Kristus, padahal Kristus artinya Mesias, artinya Al-Masih artinya. Sama, tapi Kristos dalam bahasa Yunani. Nah, berarti kalau orang-orang yang pertama kali beragama Nasrani adalah orang-orang Nasrani, dan kitab-kitab ditulis dengan yang pertama kali menganut agama Kristen adalah orang-orang Yunani, Nasrani adalah orang-orang Yunani, maka bahasanya dikembangkan dalam bahasa Yunani, dan itu tidak sama dengan bahasa asalnya Yesus. Ini menjadi problem besar, problem linguistik. Contoh lagi misalnya, orang Arab sama orang-orang Ibrani, sama orang-orang Yahudi, itu punya persamaan kata, akar katanya sama. Contoh kata-kata rabbi, ro sama ba. Rabbi itu di orang-orang Ibrani dimaknai sebagai guru. Di orang-orang Arab, Robbi atau Rabbi itu dimaknai sebagai Tuhan. Asal katanya sama, Robba. Robba artinya tumbuh. Artinya sesuatu yang mengembangkan, sesuatu yang terpelihara. Berarti kata-kata Robbi itu artinya yang memelihara, yang mengembangkan, yang menjadi guru, yang mengajarkan dan segala macam. Tapi dalam bahasa Ibrani jadinya guru, Rabbi. Sedangkan dalam bahasa Arab jadinya Tuhan. Nah, ini berbahaya. Ini Tuan atau Tuhan? Ini guru atau Tuhan? Ini artinya yang mana? Ini masalah linguistik. Maka kita harus tahu bahasa aslinya apa, dan bahasa aslinya harus terus-menerus disertakan. Karena begitu ini ditranslate, dari translate lagi, dari translate lagi, jadinya kacau. Makanya Al-Quran itu harus dibaca dalam bahasa aslinya. Karena kalau seandainya ditranslate lagi, kacau akhirnya. Karena padanan katanya nggak ada. Misal, oke, dalam bahasa Jawa, grundel itu padanan bahasa Indonesianya apa? Ayo, grundel, ada yang bisa tahu? Grundel bahasa Indonesianya apa? Grundel itu ya ini Sat, ngedumel juga bahasa Jawa. Dan ngedumel tuh keluar, grundel nggak keluar. Kalau gitu grundel apa Sat?
Menggerutu tuh keluar, gerundel nggak keluar. Jadi gerundel tuh apa? Gerundel tuh adalah perasaan yang sangat membuncah di dalam dada, nggak bisa keluar gitu kan ya. Tapi kesel banget rasanya. Ya itu gerundel. Nggak ada tatanan, nggak ada padanan bahasanya. Apalagi orang-orang Sunda. Orang Sunda itu punya 4 atau 5 kata untuk jatuh. Jatuh ke jengkang, jatuh dengan pantat, jatuh dengan kaki 1, jatuh dengan kaki 2, jatuh ke depan, jatuh ke belakang. Ya itulah orang Sunda yang lebih tahu lah bahasanya. Ketelisep, apalah segala macam saya nggak ngerti. Tapi saya pernah dijelasin, kaya juga ya orang Sunda dengan cuma jatuh doang gitu kan ya. Jatuh kena muka, jatuh nggak kena muka dan segala macamnya. Itu ada banyak kata-kata. Gitu kan ya. Grundel marah, nggak juga marah. Karena marah itu beda dengan grundel. Makanya dalam bahasa Jawa ada grundel, ada kemudian marah. Gitu kan ya. Ada marah dalam bahasa Jawa itu apa ya? Ya itulah nanti kalau ingat nanti saya sampaikan. Nesu gitu kan ya. Jadi ya itu beda. Makanya ada bahasa yang berbeda. Tapi after all teman-teman sekalian, saya pengen menyampaikan kesalahan linguistik ini adalah sesuatu kesalahan yang paling parah. Maka kita nggak bisa mengandalkan pada satu kitab yang punya permasalahan dengan permasalahan linguistik. Gitu kan ya. Nah, maka setelah kemudian saya meninggalkan semua itu, saya nyari kemudian agama yang cocok untuk kemudian saya pikirkan. Dari situlah kemudian Ustadz Fatih Karim menjelaskan pada saya manual book yang benar itu seperti apa. Ternyata manual book yang benar adalah Al-Quran.